Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan implementasi machine learning, yaitu analisis signifikansi sektor-sektor sebagai pemroduksi emisi karbon di Indonesia menggunakan random forest. Ini disusun oleh saya sendiri, Timothy Tanuwijaya, dan juga teman saya, Abdul Halim Edi Ramansyah. Jadi langsung saja kita ke problem. Apa sih yang kita bahas dalam kasus kali ini? Jadi kita melihat pada SDGs nomor 13 yaitu tentang climate action. Nah, tentang climate action itu di mana sedang topik yang sedang hangat bisa dibilang di mana di berbagai belahan dunia sedang membahas topik ini. Jadi yang kita bahas di sini secara spesifik adalah tentang emisi karbon. Nah, emisi karbon sendiri ialah suatu atau jumlah zat karbon dioksida yang dihasilkan dan dilepaskan menuju atmosfer sehingga emisi karbon menjadi salah satu fokus utama dalam SDGs 13 ini. Karena merupakan penggerak utama terjadinya perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, penting untuk bisa tahu sektor mana nih kira-kira dari sektor-sektor yang mempengaruhi pada emisi karbon ini yang dihasilkan agar dapat mengidentifikasi langkah yang perlu kita ambil selanjutnya. Seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, dataset yang kita ambil, jadi kita mengambil dataset ini, yaitu kita ambil dari Badan Pusat Statistik. Jadi fokusnya dataset ini itu pada di Indonesia. Dengan judul emisi gas rumah kaca menurut jenis sektor ribu ton CO2e pada tahun 2000 sampai tahun 2019. Dan data ini dapat diakses pada link yang dicantumkan nantinya pada file ini. Nah, pada tabel terdapat 8 kolom dengan 20 baris data. Kolom satu menunjukkan indeks waktu dalam tahun, kolom 2 dan 7 adalah tiap sektor yang mempengaruhi, serta kolom 8 adalah jumlah emisi karbon yang dihasilkan pada tahun itu. Sektor-sektor yang mempengaruhi ini ataupun yang terdapat pada dataset ini ialah energi, IPPU, pertanian, limbah, hulu, dan kebakaran hutan. Data ini merupakan riwayat dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Dan satuan yang digunakan adalah ribu ton. Nah, objektifnya apa? Apa? Yaitu kita ingin mengidentifikasi sektor yang memberi pengaruh paling signifikan terhadap jumlah emisi karbon yang diproduksi di Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, ada beberapa sektor seperti energi, IPPU, dan sebagainya. Nah, metode apa sih yang kita gunakan? Jadi data ini akan diolah menggunakan metode machine learning random forest atau random forest classification. Metode ini digunakan karena lebih bisa menangkap relasi pada data dengan variasi tinggi yang mana cenderung tidak linear. Ketika hasil regresi sudah didapatkan, akan dikalkulasi feature importance dari tiap sektor, di mana feature importance adalah kolom yang paling berpengaruh dalam memprediksi variabel target, yang mana dalam konteks ini adalah jumlah total emisi karbon. Nah, melalui feature importance ini dapat disimpulkan atau dapat kita dapatkan sih sektor mana aja yang paling signifikan mempengaruhi jumlah emisi karbon di Indonesia seperti itu. Nah, dari data-data tersebut ini ada explorator data analysis dari beberapa grafik ini di tiap tahunnya itu jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor energi cenderung tinggi bisa dilihat. Nah, dan dapat diekspektasikan jadi fitur paling signifikan atau satu sektor yang memiliki feature importance paling tinggi. Terdapat nilai, nah dari eksplorator data analisis juga terdapat nilai negatif pada sektor volume. Ini berarti ada penyerapan emisi karbon yang dilakukan oleh sektor tersebut. Seperti ini. Nah, berdasarkan properti statistik dapat dilihat bahwa data memiliki variasi yang sangat tinggi dilihat dari standar deviasi. Ini berarti data bersifat cukup fluktuatif dan dapat diekspektasikan bahwa data akan memberikan hasil koefisien determinasi yang rendah. Dan berdasarkan box plot juga dapat dilihat bahwa data memiliki variasi yang sangat tinggi dan terdapat outlier pada kolom kebakaran hutan. Oke. Nah, selanjutnya input dan juga selected feature untuk mendukung proses machine learning ini, input utamanya adalah DPS dalam kolom sektor dan emisi. Lalu fitur yang dipilih yaitu semua jenis sektor
lalu jumlah total dari seluruh sektor tersebut, lalu tahun di sini yang berfungsi sebagai indeks waktu. Dan semua fitur ini relevan karena mencerminkan kontribusi setiap sektor terhadap total emisi. Setelah sudah mendefinisikan data dan juga mendefinisikan problem dan tujuan yang ingin kami capai, ini berikut merupakan proses kerja yang kami lakukan untuk dapat mengaplikasikan machine learning metode random forest. Yang pertama tentunya sebelum kami mengolah datanya, kami melakukan data cleaning terlebih dahulu. Data cleaning ini meliputi formatting data untuk menyesuaikan dengan library pandas dan juga normalisasi data seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa data memiliki variabilitas yang cukup tinggi. Maka data dinormalisasi dan menggunakan metode min-max untuk bisa menangani nilai negatif yang terdapat pada kolom volume. Kemudian setelah kita melakukan data cleaning, dilakukan juga pemisahan data menjadi data X yaitu variabel independen, yaitu kolom-kolom sektor atau kolom-kolom faktor yang menyebabkan, dan juga Y atau variabel dependen yaitu target variabel yaitu jumlah total dari emisi karbonnya. Setelah pemisahan data X dan Y, akan melakukan juga data splitting untuk data yang training dan juga data testing. Data splitting ini dilakukan dibagi sesuai dengan jumlah yang didefinisikan pada k-volts nantinya. Setelah kita sudah memisahkan data untuk training dan untuk testing, kemudian data training akan dimasukkan ke dalam random forest untuk melatih model random forest itu. Model random forest sendiri akan membangun pohon-pohon dengan memanfaatkan fungsi dari decision tree. Jadi decision tree lah yang membuat pohonnya, dan random forest yang akan nanti menyusun banyak pohon dan nanti akan melakukan rata-rata untuk menemukan feature importance atau hasil yang baik. Kemudian setelah kita melatih model random forest tadi menggunakan data training, menggunakan data testing, kita akan menguji. Jadi model regresi akan kita uji menggunakan data testing, dan dari testing itulah akan menghasilkan beberapa parameter yang dapat kita lakukan untuk evaluasi model, yaitu R-square atau coefficient of determination dan juga mean square error. Setelah kita mengevaluasi model, maka kita dapat mengidentifikasi um, model mana, parameter mana yang paling baik, dan kita dapat menggunakan itu untuk mengidentifikasi feature importance atau sektor yang berkontribusi paling signifikan terhadap total emisi karbon. Setelah dijalankan proses-proses tersebut, di sini ada validasi hasil di mana menggunakan nilai mean square error dan juga Gaussian korelasi atau R-square. Nah, validasi menggunakan MSE ini karena parameter MSE lebih mampu dalam menggambarkan data dengan variabilitas yang tinggi. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan metode K-fold hasil regresi dari random forest terhadap training data yang akan diuji terhadap testing data. Nah, hyperparameter tuning dilakukan untuk mencari parameter regresi dengan parameter korelasi terbaik. Nah, bisa dilihat di sini, kita juga sini menggunakan jumlah K-fold sebanyak 3, dan juga ada yang 4, lalu jumlah pohonnya juga, lalu max depth atau kedalaman dari pohon tersebut, lalu minimum jumlah split sample, dan juga minimum jumlah leaf sample. Nah, di sini kenapa kita menggunakan K-fold yang tergolong cukup rendah, dikarenakan, dan juga jumlah pohonnya yang tergolong cukup rendah. Kenapa? Karena terbilang di sini dataset kita tidak begitu besar, karena kalau misalkan dijumlahkan, totalnya itu hanya 20 dikali dengan banyak sektor. Jadi sehingga ditakutkan kalau misalkan menggunakan jumlah pohon atau level yang besar itu terjadi ketidakakuratan atau malah terjadi overfitting seperti itu. Bisa dilihat aja. Setelah dilihat ini bisa dibilang pada slide sebelumnya itu tabel yang diberi eh, tanda warna merah itu adalah hasil parameter yang terbaik yang kita dapatkan setelah kita menguji tiap parameter ini kita trial and error, dan yang terbaiknya itu hasilnya seperti ini di mana pada volt 1 R square dan MSE-nya sekian, volt 3 dan juga volt 2 dan juga volt 3, sehingga menghasilkan rata-rata nilai dari R square-nya sejumlah 0,5498, lalu MSE-nya dengan 0,0261.
Dan ini bisa dibilang result atau dan matriks ya dari tiap-tiap sektor dan feature importance-nya seperti apa. Di mana di sini bisa disimpulkan bahwa atau bisa dibilang ini mendukung asumsi kita di awal, di mana sektor yang akan berperan paling tinggi itu adalah sektor energi. Di mana sini feature importance-nya senilai 0,2007, lalu disusul dengan volume, pertanian, kebakaran hutan, limbah, dan terakhir adalah IPP. Oke, kesimpulannya. Bisa dibilang kita simpulkan bahwa energi menjadi sektor yang paling signifikan berkontribusi terhadap total emisi karbon yang dihasilkan tiap tahunnya. Dengan diperolehnya hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan percepatan transisi menuju energi terbarukan. Faktor lain pun juga patut diperhatikan, seperti volume dan juga pertanian. Dan juga hutan-hutan perlu dijaga dan dilindungi dan efisiensi dan sistem produksi pertanian juga perlu ditingkatkan. Oke. Mungkin kalau kita simpulkan bisa sekian mungkin yang kita sampaikan terhadap apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita analisis terhadap sektor-sektor emisi karbon ini dan kita memperoleh hasil sektor apa yang ternyata berperan paling penting atau berperan paling tinggi pada jumlah total emisi karbon di Indonesia ini. Mungkin sekian saja dari saya, Abdul Halim Edi Ramansyah, dan juga teman saya, Timothy Tanuwijaya, yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.